Halo semuanya, gue dengan saya Joko Palamo. Kali ini kita akan melanjutkan part 2 yang kemarin ya, membahas tentang kit ini. Oke, langsung saja. Yang pertama ada di bagian stikernya ini. Ya, meskipun ini stiker dari Bandai, tapi saya cukup kecewa. Ternyata ini tuh stikernya tuh nggak presisi sama sekali. Jadi bisa dibilang ini tuh kayak produk gagal tapi dijual gitu. Bisa dilihat ya. Di sini tuh garis-garisnya tuh nggak presisi sama sekali, jadi waktu dipasang pun akhirnya menceng, dan bagian mata pun nggak saya pasang karena panjang sebelah untuk bagian warna hitamnya di sini, jadi nggak saya pasang sama sekali. Setelah itu untuk part kaki warna merah di bagian sini ya, kemarinnya saya hilang dan sudah ketemu, dan sekarang tinggal tangan yang terbuka saja punya saya yang hilang lagi sekarang. Jadi tukeran gitu, kemarin yang hilang sini, sekarang yang hilang tangannya. Nah, apa-apa lah. Nah, lalu yang kedua di sini kemarin kita kan harusnya dapat ini ya, tapi saya lupa bawa, jadi mau saya coba pasang sekarang. Di sini ada tulis, tapi saya nggak tahu ini tulisan apa Mandarin, tapi saya nggak tahu artinya. Wing Max Zero Max model effect seperti ini. Mari coba kita potek-potek terlebih dahulu. Oke, jadi satu pesan saya buat teman-teman yang terutama yang baru mulai ngerakit ya, kalian tuh nggak usah terlalu mentingin buat beli nipper atau apa ya, karena saya pun ngerakitnya pun nggak pakai nipper, saya cuma pakai gunting kuku harga 1000-an dari warung ya, dan hasilnya ya nggak jelek-jelek amat. Daripada kalian beli nipper 10 ribuan, mending kalian pakai gunting kuku aja yang ada. Yang penting gunting kukunya itu tajam dan nggak tumpul ya. Karena untuk hasil pemotongan pun ya nggak terlalu jauh. Sini saya bandingkan dulu ya, pakai nipper dan juga pakai gunting kuku. Nah, di sini saya yang pakai nipper, yang sebelah kiri ini saya pakai gunting kuku. Nah, bisa dilihat hasilnya. Kenapa saya lebih pakai gunting kuku? Karena kalau pakai nipper tuh kalian harus 2 kali potong, jadinya seperti ini harus 2 kali. Sementara gunting kuku tuh cuma sekali aja tuh udah tipis seperti ini ya. Kalau mau lebih rapi lagi tinggal dipotong sekali lagi pakai gunting kuku. Kalau pakai nipper benar-benar harus dipotong 2 kali seperti itu. Jadi ya itu juga terserah kalian sih, bebas. Kalau saya sih nggak usah muluk-muluk buat beli nipper ya, karena gunting kuku pun ini sudah cukup seperti itu. Oke, jadi sini kita dapat 6 pasang. Yang pendek ini kita taruh di kaki ya, tinggal dicolokkan saja seperti ini. Ininya lepas, lalu sini juga. Ternyata ini seret ya. Ya ini termasuknya seret sih, nggak gampang lepas. Lalu ini yang mana? Yang panjang ini kita taruh di sini. Oke, masuk. Tapi untuk yang di bagian sini nih nggak terlalu ngunci ya. Coba kita buka terlebih dahulu. Oke, jadi untuk yang di bagian booster yang besar ini nggak masuk, tapi nggak apa-apa lah. Setelah itu masih ada juga untuk di bagian si backpacknya, tapi ini nggak bisa masuk, jadi saya coba pasang dulu yang manual. Mungkin seperti ini ya harusnya. Coba. Karena untuk bagian si thrusternya di bagian backpack ini nggak mau masuk. Dan untuk di bagian sini ini juga nggak bisa masuk ya, karena nggak ada kunciannya sama sekali. Karena di sini itu bolong, tapi di bagian sini tuh seperti ini. Kalau kita coba pasang di backpacknya langsung pun ini nggak bisa masuk ya, seperti itu. Jadi hanya bisa terpasang hanya di bagian sebelah kakinya saja seperti ini. Oke, jadi pada kali ini saya akan mencari kesalahan pada kit ini ya. Kita akan cari masalah sama kit ini, dan saya juga akan memberikan cara untuk mengatasinya. Yang pertama untuk di bagian kepala ya, seperti yang kemarin saya bilang. Untuk bagian kepala ini kalian nggak perlu pasang untuk si bagian sini nih ya. Untuk bagian kerahnya tuh nggak usah dipasang karena sangat mengganggu artikulasi. Setelah itu untuk di bagian tanduk ini tuh sebenarnya gampang lepas ya, tapi sebaiknya jangan dilem karena nanti takutnya patah, nanti buat di repair malah susah. Jadi untuk di bagian kepala kita abaikan saja ya, meskipun kekurangannya ada.
Setelah itu punya saya ini untuk bagian belakangnya ini itu miring seperti ini, itu enggak simetris ya. Tapi kalau kita coba tegakkan ke lurus seperti ini, malah badannya yang miring seperti ini. Ini saya juga sampai bingung ini gimana cara ngatasinnya ya. Oke, kita lanjut ke bagian kakinya. Part yang sering gampang lepas itu ada di bagian kaki. Seperti part warna merah 2 di sini, lalu warna putih di sini, abu-abu sini, dan juga warna putih di sini. Cara mengatasinya gimana? Ya gampang, tinggal dilem saja seperti ini. Tapi dilemnya ini harus mepel ya, satu-satu. Kita lepas dulu untuk bagian putih di sini. Nah, kita buka, baru kita ambil yang putih di bagian sininya. Nah, kita lepas juga untuk bagian abu-abu di sini karena gampang lepas. Part warna merahnya pun ini juga, tapi satu seperti itu loh, seperti ini. Jangan langsung semuanya, nanti malah bingung. Oke, kita lanjut ke proses pengelemannya ya. Di sini saya pakai lem G atau lem Korea. Langsung saja tinggal kita lemkan saja di sini, dan jangan terlalu banyak ya, sedikit saja. Enggak mau keluar. Nah, di sini sudah keluar sedikit, tinggal kita taruh juga di bagian sini. Oke, kalau sudah dilebari lem, tinggal kita masukkan saja kembali seperti ini. Tinggal dicolokkan, terus dikrop. Nah, usahakan posisinya seperti ini ya, saat posisi menutup, biar dia juga nutupnya tuh persis seperti ini. Jangan sampai dalam posisi terbuka seperti ini, karena itu nggak bisa, nanti malah jadinya mangap lagi. Tinggal kita tunggu saja, ada sekitar 10 detik ya. Oke, kita lanjut ke bagian kaki untuk si part warna merahnya di sini ya. Usahakan untuk posisinya itu tidak tertukar, jadi kita pasangkan dulu seperti ini biar nggak salah. Nah, kalau sudah, tinggal kita kasih lem saja seperti tadi ya, sama. Dan untuk lemnya pun jangan banyak-banyak. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal tempelkan lagi saja seperti ini. Nah, tinggal ditunggu saja. Begitu juga yang satunya di sini, kita juga lepas seperti ini, lalu tinggal kita kasih lem. Kasih lemnya yang di sini ya, yang seperti di untuk penguncian di sini, di bagian apa namanya, female-nya seperti itu. Dan di sini untuk bagian dalam ini belum saya lem ya, ini memang darisannya tuh sudah kasar seperti ini. Ini belum saya lem sama sekali. Nah, kita kasih lem di sini. Nah, kalau sudah tinggal dipasang lagi. Nah, tinggal ditunggu. Dan ini nggak mengganggu artikulasi ya, karena memang fungsinya tuh untuk mengikat biar dia ini nggak gampang lepas lagi untuk part warna merahnya. Setelah itu untuk part abu-abu di bagian tenggulnya sama, tinggal kita kasih lem saja di bagian sininya langsung, mungkin ya di bagian sini kita kasih lem saja di bagian sini ya, untuk pengunciannya, jangan di bagian atasnya. Nah, kalau sudah tinggal kita kasih lem. Oke, tinggal kita tunggu kering saja. Iya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian thruster di bagian backpacknya yang bermasalah, yang nggak bisa masuk. Jadi setelah saya perhatikan, ternyata untuk lubang di bagian thrusternya ini tuh terlalu kecil ya. Nah, di sini tuh ada kayak tabrakan seperti ini. Nah, ini harus dikikis lagi ya. Di sini saya menggunakan alat kikir 5000-an. Jadi saya menggunakan kikir 5000-an seperti ini ya. Tinggal kita masukkan situs, kita putar-putar seperti ini. Nah, kalau sekiranya sudah pas, tinggal kita coba masukkan. Nah, akhirnya masuk juga. Oke, jadi setelah pengikisan tadi prosesnya, saya sudah pakai, coba punya lain cara ya, kayak pakai gunting, pakai pen cutter tuh, atau yang lainnya. Ternyata nggak bisa, harus pakai ini ya. Mungkin kalian juga bisa pakai cara lain lagi, karena saya cuma ada alat ini, dan ini tuh seret ya, nggak gampang lepas.
jadi sudah aman. Tapi pertanyaannya apakah masih bisa untuk memasang si bagian yang besar ini ya? Ini benar kan? Yang agak panjang dikit ya, sebelah sini. Oke, dan tetap saja ini nggak bisa ngunci. Jadi solusinya gimana? Saya pun nggak tahu. Jadi mungkin untuk part warna biru di bagian pepek ini tetap saja nggak bisa masuk karena memang nggak ada untuk kunciannya sama sekali. Oke, kita lanjut untuk di bagian rifle. Waktu proses perakitan ya, diusahakan untuk part konektor sini tuh waktu ngerakitnya tuh dalam posisi seperti ini ya, jangan posisi tertutup seperti ini. Karena apa? Ini tuh susah dibuka gitu untuk dibuka pertama kali. Jadi ini pun saya awalnya tuh harus dibongkar terlebih dahulu biar ini tuh bisa keluar lagi untuk si konektornya. Karena apa? Untuk pertama kali pun saya susah banget buat ngeluarin si konektornya. Begitu juga untuk si pegangan BIM-nya. Di sini tuh juga susah keluar, keras ya. Jadi mungkin solusinya ya untuk di bagian dalamnya ini itu dikikis saja mungkin sedikit. Nah, kalau pegangan si rifle-nya ini susah buat dikeluarin, sebaiknya untuk di bagian apa ya, si mailnya ini dikikis ya sedikit saja biar agak longgar, karena memang waktu posisi tertutup pun ini memang susah banget buat ditarik keluar gitu. Meskipun ada ini ada tarikannya seperti ini tetap saja keras untuk dibuka tuh. Jadi saya pribadi sih nggak masalah karena tinggal pakai gunting kuku atau apa ya, tinggal ditarik seperti ini itu sudah keluar seperti itu. Oke, untuk yang terakhir ya sebagai penutup juga, masalah yang terakhir ada di bagian si konektor backpacknya ke bagian backpack sini. Di sini kan permasalahannya kan dia ini nggak bisa masuk rapat ya, karena mungkin untuk bagian si konektor shieldnya tuh nggak terlalu besar. Nah, kalaupun dia masuk pun hanya sebatas ini saja, hanya menggantung dan nggak terlalu baik pengunciannya. Oke, jadi setelah saya bongkar ternyata permasalahannya tuh untuk di bagian konektor shieldnya ini tuh terlalu lebar ya. Jadinya tuh ini tuh menolak masuk karena terlalu lebar untuk ukurannya. Jadi solusinya kita kikis untuk di bagian si konektornya. Nah, kalau kalian nggak punya kikis atau terlalu lama mungkin menurut kalian bisa pakai pen cutter seperti ini, tinggal di gosok-gosokkan saja seperti ini, gosok-gosok terus sampai itu tuh apa ya, kekikis gitu. Oke, jadi setelah dikikis akhirnya pun si pegangan konektor untuk shieldnya pun bisa masuk ke bagian backpacknya seperti ini. Nah, dan ini pun kencang ya, nggak sebelumnya itu cuma gantung, sekarang ini sudah seret seperti ini dan nggak bakal lepas lagi. Oke teman-teman, jadi seperti itu saja mungkin untuk konten part 2 kali ini ya. Sudah saya bahas dan juga saya saya praktikkan juga untuk cara mengatasinya. Dan mungkin jika masih ada kurangnya kalian bisa tambahkan di kolom komentar, dan jika ada salahnya saya juga mohon maaf sebesar-besarnya. Oke teman-teman, sekian dulu untuk konten kali ini. Kita jumpa lagi di konten berikutnya. Dadah.